Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Tamis dengan saya di channel YouTube saya Gurame Jaya. Video kali ini kita akan membahas tentang beberapa predator atau menjadi hama di pembibitan, khususnya pada fase awal, yaitu dari umur dari awal masuk kolam pendedaran sampai umur 1 bulan. Itu biasanya akan sangat rawan dengan beberapa predator, dan kalau ini enggak ditanggulangin biasanya mengurangi jumlah tebaran dengan sangat drastis ya, bisa mencapai 50% biasanya. Oleh karena itu waktu kita terjun di pembenihan ini, pendedaran, kita harus intensif mengontrol kondisi kolam. Ada nggak beberapa predator ini di dalam kolam. Kalau memang kita temukan beberapa predator ini, kita harus cepat-cepat menanggulanginya. Kalau enggak, memang ya mungkin kita akan mengalami dampak kegagalan. Maksudnya paling kita hanya dapat 50% dari hasil penebaran benih kita itu. Jadi kalau di pembibitan ini kita nggak bisa hanya langsung kita tebar terus kita pergi tanpa kita kontrol. Itu saya rasa kalau di perlakuannya, kalau untuk di fase-fase awal ini seperti kita mengurus bayi ya sobat ya. Jadi harus kita perhatikan benar dari ketersediaan pakan, terus kondisi air, terus di situ adakah beberapa ditemukan predator-predator yang menjadi hama di pembenihan ini gitu. Jadi harus kita selalu kita perhatikan dan kita amati ya, nggak bisa kita tuang terus kita kasih makan pergi, kasih makan pergi. Saya rasa itu nggak akan berhasil kalau seperti itu ya sobat ya. Oke, jadi beberapa yang dari predator ini itu sebetulnya dari larva juga. Dia kebanyakan itu dari masih bentuk fase-fase awal dari beberapa binatang juga, tapi dia menghisap dari ikan-ikan kecil ini. Jadi dia nggak dimakan. Kalau beberapa ada yang nggak dimakan, hanya seperti disap cairannya atau apa, itu kita juga kurang paham selama ini dari penelitian, karena ikan yang mati itu pada umumnya masih utuh, masih paling hanya dipotong-potong aja gitu. Oke, jadi kita mau cek satu persatu ya bos. Ikutin terus video ini ya bos. Ini adalah salah satu predator untuk ikan yang masih ukuran kecil, mungkin dari mulai tebar larva sampai ukuran kukuan. Ini jadi predator yang sangat ganas ini bos. Ini namanya kalau di beberapa tempat ini kini-kini, sebetulnya ini adalah larva dari capung ya. Ini kalau capung itu masih bertelurnya dalam air, jadi fase awalnya dia seperti ini, hidupnya di air. Dan ini kalau untuk ikan kecil ini sangat ganas ini bos. Dalam satu hari dia bisa membunuh 100 sampai 150 ekor per harinya untuk satu ekor. Bayangkan kalau ada 20 atau sampai 100. Kini-kini mungkin dari jumlah 5.000 tebaran paling tinggal nyisain beberapa ribu aja ya bos ya. Ini yang bikin kepadatan tebarnya berkurang drastis ini. Jumlah tebaran kita ini yang bikin kita gagal biasanya. Ini biasanya umurnya bisa sampai seminggu atau 10 hari dalam kolam baru dia jadi capung. Kalau udah jadi capung mungkin nggak jadi predator ya. Nah, ini penanggulangannya kita harus sisir kolam yang terkena ini. Jadi kita cari satu-satu, terus kita tangkap, kita bunuh ya, atau gimana lah, kita buang, jangan ada di kolam lagi. Ini biasanya kalau ada ini nih, proses airnya terlalu lama. Biasanya genangan air terlalu lama baru kita masukin bibit, ini akan tumbuh banyak seperti ini capung ini.
atau pas kita mau ngisi air ada genangan sedikit-sedikit air, jadi dia udah bertelur di situ dulu capungnya. Jadi kalau mau ngisi air waktu mau penedaran, sebaiknya kita keringin betul baru kita masukin air. Nah 2 hari atau sehari langsung kita masukin larvanya yang udah siap masuk kolam ya bos. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama proses airnya biasanya ininya banyak ini. Nah ini yang bikin kegagalan petani di pembibitan ini bos. Oke bos, cara penanggulangannya kayak gini bos. Di tiap pagi atau sore di sisir di petani ini banyak ini. Kalau lagi pas musim capung pasti banyak gini-gininya, harus dipetanin. Kalau enggak ya alamat drastis pokoknya. Kena bos, soalnya kalau mau dipastak nanti ikannya masih ini labil karena masih kecil. Kalau udah gede dipastak itunya mati memang. Ini banyak ini kalau lagi pas lagi musim banyak. Nah. Iya bos, ini salah satu jenis dari larva capung juga, cuman dia agak seperti ulat. Nah ini juga jadi hama dan predator yang cukup ganas buat ikan-ikan kecil, khususnya yang masih umur 10 sampai 1 bulan ya. Ini jadi hama yang sangat buas ya. Dia akan menghisap ikan-ikan kecil terus dibiarin mati itu dia ini terus. Ini dalam 1 hari pun bisa bunuh 50 sampai 100 ekor larva ini. Ini kalau di sini namanya uncit, nggak tahu kalau di beberapa tempat mungkin beda nama ya. Yang jelas ini dari larva capung juga, hampir sama dengan kini-kini, cuman ini mungkin dari jenis capungnya yang agak kecil itu. Nah, karena kita pernah coba juga jadi apa sih ini sebetulnya gitu, ternyata ini juga larva capung gitu. Oke ya guys, ini yang selanjutnya adalah kodok hijau. Ini yang udah dewasa ya, bukan yang masih kecebong. Nah ini adalah katak hijau. Ini jadi predator juga buat ikan-ikan larva kita, ikan kecil yang masih fase-fase awal. Jadi kalau yang udah dewasa ini dia memang memakan ikan, jadi ini jadi predator. Cuman kalau dia masih kecebong itu dia nggak makan ikan tapi jadi hamanya di sini dia akan memakan persediaan cacing sutra ya bos ya. Jadi dia akan makan cacing yang buat ikan itu. Jadi kita biasanya kalau kena cebong mengalami pembengkakan di cacingnya. Nah untuk itu harus dibuang cebongnya biar nggak komsinya, biar nggak bengkak. Nah terus lagi kerugiannya kalau banyak cebongnya atau berudunya ini, dia oksigennya menipis ya, persediaan oksigen terlarut di airnya itu menipis. Itu kalau untuk kecebong dia bukan jadi predator tapi dia jadi kompetitor atau pesaing ya. Jadi di kolam itu kalau ada, makanya sebelum itu jadi kecebong, kalau kita tahu baiknya telurnya kita buang. Biasanya yang lebih mengganggu itu jenis katak, yang katak berut itu kalau di sini bilangnya, yang ada beracunnya. Kalau katak hijau ini anaknya nggak terlalu banyak sih emang. Nah ini predatornya. Terus kita lanjut lagi ke videonya. Ini kemarin ada jeda karena ada kesibukan, jadi ini baru saya lanjut dan ini kostumnya udah berubah. Oke,
Jadi gini ya sobat ya, untuk penyakit yang predator yang selanjutnya itu ialah belut dan ular kadut ini atau ular sawah. Nah, cuman predator ini khususnya pada kolam yang kolam-kolam tanah, bukan kolam-kolam terpal ya. Jadi dia mungkin yang udah ukuran agak besar, jarian atau siletan. Nah, itu mangsa utama dari predator ini belut dan ular kadut ini. Jadi kalau untuk penanggulangannya sendiri itu kalau belut agak sulit ya, mungkin harus kita cari satu-satu atau kita bisa pasang perangkap belut. Jadi nanti belutnya bisa masuk ke situ, itu gunanya untuk mengurangi. Kalau untuk ular kadut sendiri bisa kita sisir pada malam hari, kita cari di kolam malam hari dengan senter. Biasanya ular kadut ini keluar dia di permukaan kepalanya atau dengan bertengger di tanaman-taman air atau di biasanya benda-benda yang ada di permukaan air lah. Itu ular kadut biasanya bisa. Jadi caranya kita bikin semacam jerat dari tali senar, kita bikin lingkaran yang bisa elastis itu. Jadi nanti gunanya kita masukin kepalanya ke kepala ular itu, kita tarik gitu. Jadi itu salah satu cara nangkap, atau bisa juga kita gunakan golok atau sabit ya buat ini. Nah, itu penanggulangannya untuk ular kadut. Kalau untuk belut sendiri harus kita cari dan kita tangkap, bisa kita pasang perangkap belut atau juga bisa kita gunakan pancing. Dan yang predator yang selanjutnya dari burung pemangsa ikan. Kalau namanya di beberapa tempat beda-beda ya. Jadi mungkin itu predator yang dari burung ini ya sedikit mengganggu, cuman nggak seberapa lah, karena penanggulangannya gampang. Kalau untuk kita pasang tali di atas kolam atau jenis paranet mungkin itu udah nggak bisa lagi gitu ya. Nah, oke, mungkin itu ya bos ya, penjelasan atau beberapa yang perlu kita ketahui tentang predator dari baby fish gurame ini ya. Jadi harus kita perhatikan betul, karena itu akan sangat berpengaruh ya dengan keberhasilan kita memelihara bibit ini. Karena dari jenis beberapa predator ini memang ada yang cukup ganas ya, jadi mempengaruhi jumlah dari populasi di ikan itu bisa sangat drastis. Jadi harus kita benar-benar kita amati, kita cermati gitu ya. Jadi mungkin itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau ada masukan atau jenis predator yang belum saya paparkan di sini, bisa dikasih tahu di kolom komentar biar sobat semua, sobat tamis kita semua bisa mengetahui ya. Berbagi ilmu itu kan indah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semakin maju, petani Indonesia makin sukses semua. Oke, nantikan mungkin ada besok saya bikin konten-konten yang lain. Jadi pastikan ikutin terus channel saya bos ya. Terima kasih buat dukungannya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.